bersama dengan ini ya, Bapak atau gimana manggilnya enaknya? Kang. Kang. Jangan Bapak terlalu tua. Atau Gus? Enggak usah, Kang. Lebih mulia. Sebelumnya saya ucapkan ya itu selamat. Kemarin kan habis itu apa? Lulus itulah. Iya, S1 ya. Pendidikan ya jurusannya ya. Iya, SPD. Agama Islam. Pendidikan Agama Islam ya. Tentunya nantinya Kang ya. Kang nanti kan tentunya ke pendidikan agama di mana membenahi istilahnya perilaku agama di zaman seperti ini. Ya. Spiritualitas. Ya, spiritualitas seperti itu. Nah, gimana kalau Anda selama Anda kuliah, selama Kang kuliah atau selama Kang berkelana lah selama ini, itu gimana pendidikan agama yang ada sekarang itu seperti apa? Apakah sudah bagus atau semakin hancur? Pendidikan agama yang ada di Indonesia ya? Iya, lebih tepatnya itu di Kediri lah, wilayah Kediri aja dulu lah. Ya mungkin untuk pendidikan sendiri kan itu tahap pendidikan itu kalau di apa yang sudah ada di formal seperti SD, SMP, di SMA itu adanya itu pendidikan dan juga pengajaran. Ya, pendidikan dan juga pengajaran itu beda, pendidikan sama pengajaran. Kalau yang dinamakan pengajaran itu proses transfer ilmu teori. Kalau pengajaran itu namanya pengajaran ilmu itu belum ada pendidikannya. Kalau pendidikannya itu nanti ada pola seorang siswa menirukan seorang guru, pemberian perilaku itu namanya pendidikan. Uswah itu namanya pendidikannya. Jadi kalau hanya transfer ilmu itu belum bisa dikatakan pendidikan, hanya pengajaran. Kalau menurut Kang itu selama ini yang terjadi di lapangan, entah di sekolah atau di madrasah itu seperti apa? Maksudnya guru itu masih metransfer yang Kang sebut pengajaran tadi atau sudah pendidikan? Kalau prosesnya sudah tatap muka atau di dalam kelas itu pasti ada yang namanya suatu pendidikan. Ya. Tanpa disadari seorang guru berbuat baik maupun berbuat buruk itu pasti akan ditiru oleh seorang siswa di pendidikan formal. Kalau di pendidikan non formal seperti madrasah, kalau bicara madrasah katakanlah pondok lah. Nah, kalau pondok non formal berarti non formal ini di madrasah pondok itu ada 3. Kalau tadi kan ada 2. Ya, ada 3. Ada tadi pengajaran, pendidikan, kalau tadi pondok ditambah tabarukan. Itu mencari barokahnya seorang pengajar. Kiai seperti itu. Makanya kalau saya lihat santri-santri itu sangat apa ya? Tawadhu lah, sangat turut sama kiainya ya istilahnya itu. Sampai-sampai kan kalau kiainya jalan itu bukannya malah nih. Kalau anak zaman sekarang kan kalau ketemu tokoh atau ulama itu malah selfie. Kalau sementara di pondok itu kalau saya lihat itu kan malah istilahnya takut. Ya. Atap aja takut. Ya, itu memang budaya atau gimana? Ya budaya santri seperti itu. Apa cari barokahnya biasanya cium tangannya seperti itu. Kalau kita melihat siswa itu kok nggak bisa kayak gitu, itu pengaruh dari gurunya yang tidak mencontohkan atau mungkin faktor keluarga atau mungkin apa? Ya kalau dalam pendidikan itu kan pondasinya 3. Ya. Yang pertama itu ada dorongan dari keluarga pastinya seperti biaya, motivasi. Ya. Yang kedua itu ada dari motivasi siswa sendiri, niat tolabul ini mencari ilmu. Terus yang ketiga itu harus ada guru yang profesional. Jadi ketika kita menyoroti pendidikan itu kita lihat 3 pilar tersebut. Tidak bisa kita salahkan salah satu pilar tersebut. Seperti itu. Jadi ada kesinambungan. Iya, antara 3 itu pilar tersebut. Antara siswanya ketika seorang guru profesional, tapi siswanya enggak begitu niat dengan suatu proses mencari ilmu, ya tidak akan jadi seorang siswa itu ilmunya menjadi manfaat atau tidak itu tergantung itu tadi. Ya, jadi kalau itu harus indah. Ya, kalau Kang sendiri itu pengen jadi guru atau enggak? Kalau melihat menurut saya sendiri itu. Saya itu condongnya kurang minat karena jadi guru itu sulit. Yang pertama itu sulit. Gajinya atau bukan masalah gaji, kita nggak ngomongin masalah gaji kalau bicara menjadi seorang guru. Ya. Karena menurut saya sendiri menjadi guru itu sebenarnya sebuah pengabdian. Tanpa dibayar pun seharusnya seorang itu harus menjadi guru.
guru buat anaknya atau guru buat lingkungannya, keluarga. Sebenarnya seperti itu, tanpa kita mandang dapat bayaran untuk itu. Ya, tanpa kita mengecap, faktanya guru itu kan kebanyakan tanpa kita mengecap ya. Kebanyakan kan kalau enggak istilahnya enggak ada tunjangan, enggak ada sertifikasi, itu tahu sendiri lah. Ya karena mungkin ini beliau-beliau para guru itu sudah punya keluarga dan itu akhirnya dijadikan sebuah profesi. Tapi lapangan pekerjaan juga tidak bisa kita salahkan seperti itu. Kurikulum yang ada di Indonesia, kurikulum entah dari Kemendikbud ataupun dari Kemenak itu kan yang man-man itu kan. Ya. Nah itu kalau Kang melihat itu posisi pendidikan agama dalam kurikulumnya itu justru diprioritaskan atau malah istilahnya dipojokkan lah. Padahal kan dalam keadaan sekarang itu sangat dibutuhkan pendidikan agama untuk membenahi moral. Ini yang ditanyakan pelajaran pendidikan agama Islam di mata pelajarannya. Ya, mata pelajaran bisa dikatakan pendidikan agama sebetulnya. Kalau kita soroti tentang kurikulumnya, seharusnya kalau menurut saya sendiri, kurikulum itu kurang tepat ketika diganti per menteri ganti kurikulum. Karena suatu program, kurikulum kan juga program atau jalan untuk mencapai tujuan dari apa yang ditujukan oleh sekolah tersebut. Ketika setiap ganti menteri ganti kurikulum itu pasti kurang matang, hanya 5 tahun jangka kurikulum tersebut yang diterapkan, entah itu KTSP, setelah itu berubah lagi ke K13. Seharusnya kan jangkanya itu sebenarnya ada masalah tentang pengevaluasian suatu program. Jadi nggak bisa ngawur ketika ini programnya sudah berjalan atau sudah baik apa belum. Itu ada cara pengevaluasiannya. Sehingga setiap ganti kurikulum terus setiap ganti menteri terus ganti kurikulum. Tapi nggak seperti itu. Kalau seperti itu, uang yang satu saja belum selesai sudah dikat ganti lagi. Ya, jadi tujuan belum tercapai. Sudah tujuan yang baru lagi tidak kepala. Kalau melihat posisi pelajaran agama itu seperti apa? Maksudnya di sekolahan? Ya sangat kurang sekali pendidikan agama di formal, sekolah formal terutama. Karena hanya berapa hari lah per minggu, 1 hari mungkin untuk per minggunya. Ya. Padahal seseorang siapapun, anak-anak, guru-guru, si gurunya apa muridnya itu tidak bisa lepas dari yang namanya suatu agama. Tidak lepas. Akan tetapi pembelajarannya di sekolahan formal itu hanya beberapa 1 hari apa ya cukup. Dan padahal yang dibahas di pendidikan agama itu kan biasanya, saya kan juga pernah sekolah, itu yang dibahas itu sholat, ya kan, puasa, masih dasar lah, haji, seperti itu. Padahal agama, yang namanya agama kan tidak melulu tentang itu. Agama itu ya proses kehidupan ini. Iya, setiap hari kan sangat kurang sekali jika hanya dimasukkan 1 hari per minggunya. Mungkin gimana ya? Apa itu mutlak salah dari kurikulum? Maksudnya kalau kita melihat anak zaman sekarang yang notabene itu dikit-dikit gadget, bahkan yang dibuka di gadget pun kan ya meskipun kita nggak tahu kan, paling nggak kita melihat anak zaman sekarang tahu kan. Nah, itu apa di rumah kan kalau kita mengadakan jam sekolah kayak gitu tadi kan tetap kurang. Apakah di rumah itu juga nggak ada, atau kalau Anda melihat gimana? Berarti kan kita soroti perilaku baik seorang siswa. Iya. Ya kan yang kita soroti. Itu juga banyak faktor, tidak hanya faktor lingkungan sekolah. Ada faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan keluarga. Meskipun dia sekolahnya di mana, bagus berarti ya lingkungannya. Tapi lingkungan masyarakatnya, lingkungan rumahnya, teman-temannya itu tidak ada yang mendukung. Ya. Kemungkinan kecil buat dia untuk menjadi orang baik. Jadi ya tetap ada banyak faktor yang mengaruhi seorang itu berbuat baik, apalagi seorang siswa yang masih pada tahap pencarian jati diri seperti itu. Nah, kemudian gimana ya? Maksud saya supaya pendidikan agama itu menjadi satu hal, kan tidak bisa dipikir manusia tanpa agama, istilahnya bakal hidupnya itu kacau atau ngawur gitu, sesat lah istilahnya. Nah, itu
apa yang harus dilakukan, maksudnya entah itu dari pemerintah. Kalau menurut Anda, maksudnya kalau Anda punya suatu ide atau gagasan itu menurut Ya kalau menurut saya agama sendiri ada. Itu kan agama kan dari arti A itu tidak, agama itu kacau. ya, Berarti agar tidak kacau. Makanya ada sesuatu yang namanya agama. Jadi kalau manusia tanpa agama berarti ya akan kacau hidupnya. Jadi untuk meminimalisir paling tidak zaman sekarang kita lihat kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari yang namanya gadget, ya kan? Berarti ini yang tugas paling penting di lingkungan keluarganya. Gimana seorang ibu dan bapaknya itu benar-benar mengatur jam belajar, terus dia temannya sama siapa, jam main itu harus ditentukan. Karena ya pergaulan itu yang utama menurut saya. Bagaimana pergaulan dapat mempengaruhi seorang anak untuk berbuat baik atau tidak. Karena yang dicontoh itu lebih banyak itu ke temannya. Ya sih, kalau anak-anak teman, kalau temannya itu suka istilahnya apa ya, ngerokok, masih siswa itu minum air keras, itu kan pasti juga dia ikut terjerumus gitu. Kemudian jika Anda Kang ya, Kang itu misalnya jadi orang berpengaruh, nah itu terobosan apa? Ini untuk di masa pandemi ini atau ketika sudah normal kita bicaranya? Kita bicara yang boleh, bisa pandemi bisa normal. Kalau di masa pandemi sekarang ini terobosan untuk dunia pendidikan. Seharusnya pendidikan ini ketika kalau yang namanya gadget itu jelas merusak, apalagi untuk anak yang SD atau SMP. Ya. Kalau SMA meskipun dia bisa menyaring, memfilter apa yang baik diambil, yang jelek dibuang, itu sangat sulit. Uang kita tahu seusia mahasiswa pun itu banyak yang kecanduan namanya gadget. Ada yang game, terus film-film Korea seperti itu kan banyak. Apalagi untuk tahap anak SMA, anak SMP bahkan SD. Ini ada suatu cerita, bahkan saya pernah punya seorang teman itu sampai melarang anaknya sekolah daripada sekolah online. Karena beliau itu tahu bahwa gadget itu sangat merusak. Gadget itu sangat merusak. Merusak dalam perilaku banyak, kesehatan, perilaku, apalagi untuk anak yang SD. Itu kan kalau dari fisiknya itu kan dalam tahap pengembangan Mas ya. Perlunya untuk yang sehat-sehat. Tapi ini sudah melulu tentang gadget. Berapa jam sehari bahkan kalau sekolah online. Nah, seharusnya kita manfaatkan mahasiswa atau lulusan pondok yang ada di desa tersebut. Kita buatkan lingkungan sendiri untuk pendidikan. Kalau di masa pandemi seperti itu, biar tidak terpengaruh oleh gadget. Kemudian kalau di normal tentang terobosan. Terobosannya ya mungkin gurunya kan, kalau pilarnya kan ada 3 di siswa tersebut, terus keluarga dan juga gurunya. Untuk keluarganya pasti mendukung. Dukungannya disekolahkan kan udah bentuk dukungan. Sekolahkan berupa biaya, mungkin kalau motivasi mungkin ada yang ya atau ada yang tidak. Nah, untuk siswanya sendiri itu dimunculkan motivasi menuntut ilmunya oleh si guru. Kalau si guru saja mengajarnya atau mendidiknya malas-malasan, apalagi si siswa pasti dalam menerima itu juga alasan lah istilahnya. Seperti malas gitu ya. Iya. Jadi kita buat senyaman mungkin siswa itu untuk menuntut ilmu. Jadi kita beri motivasi bahwa ilmu itu akan seperti ini. Ilmu kita tanpa ilmu akan bodoh, seperti itu. Kita masuki motivasi tanpa menuntut ilmu. Jadi agar girohnya atau semangat menuntut ilmu itu dapat. Sebelumnya Kang sendiri kan itu kan juga mondok ya. Oh iya, saya kenalkan dulu ya. Ini beliaunya itu kan juga santriwati santri putra Sika santriwati. Santri di mana, pondok Bantar Haji Yakub ya. Pondok Jawa amat. Pondok pesantren Haji Yakub Lirboyo itu ya, yang notabene Lirboyo ya diakui lah oleh negara maupun dunia bahkan. Nah, kalau Kang saya tanya itu, kalau di compare, maksudnya dibandingkan antara pendidikan formal sama
non formal di pesantren lah, kan ngalami di pesantren lah. Itu kalau Kang milih itu mantep banget. Kalau saya jelas mantap di pendidikan pondok pesantren. Tapi nggak ada itu, maksudnya istilahnya jaminan kerja kalau kita melihat di lapangan gitu. Ya emang, namanya di pondok pesantren kita mencari ilmu di luar sana tidak ada jaminan kerja. Dan sama kiainya tuh emang tidak boleh kita kerja apa, Tidak boleh. Tidak boleh. Ketika kamu ngaji pengen jadi apa itu tidak boleh. Seperti itu, doktrin sama kiainya. Terus tujuannya? Ya tujuannya itu kan cari ilmu, bukan cari kerja. Iya. Emang tolak ilmu kan cari ilmu, bukan cari kerja. Kalau maunya nanti jadi apa? Ya setelah cari ilmu kita cari kerja. Tapi kan cari ilmu itu kan nggak ada habisnya. Kalau gitu terus Cari ilmu itu nggak ada habisnya. kalau di pondok ya ada. Kalau cuma saya ada jangkanya. Ya. Ya maksudnya seperti itu. Ketika sudah lulus pondok atau sekolah sudah lulus, baru cari kerja. Nikah dulu atau kerja? Tadi katanya suruh menjelaskan komparasi pondok. Ya, itu cuma bercanda. Ya, gimana ya? Kalau pondok itu ya doktrinnya memang kuat sih. Cuman tapi kenapa ya kalau pondok itu dia tariknya sedikit lah? Iya enggak? Iya, kalau menurut saya sendiri memang sedikit seorang siswa yang ingin atau bersekolah mengenyam ilmu pendidikan di dunia pesantren itu sangat sedikit. Ya bukan sedikit sih, banyak sih mas sebenarnya. Di pondok Lirboyo saja sekarang sudah 2.500 santri loh. Kok Anda mengatakan sedikit? Enggak, maksud saya itu dia tarik keseluruhan pondok. Dia tarik keseluruhan pondok, bukan di Lirboyo aja. Maksudnya kebanyakan. Oh kebanyakan. Iya gitu kan? Iya. Kalau hitung per pondok ya saya nggak tahu. Gitu lah. Iya. Ya maksud saya daya tarik di masyarakat umumnya gitu kan sedikit.